yang ada di benak kamu jika mendengar tentang kehidupan di bumi, apalagi yang terjadi pada masa purba? Mungkin kamu akan membayangkan tentang dinosaurus yang menguasai bumi, tapi kamu tidak salah kok. Namun, selain dinosaurus, masih ada banyak yang bisa kamu pelajari di bumi pada zaman prasejarah. Simak video ini sampai selesai ya. Mula-mula, pada 4,6 miliar tahun yang lalu, sains mengungkapkan bahwa usia bumi berkisar dalam rentang usia 4 hingga 4,6 miliar tahun lalu. Tentu, waktu tersebut adalah waktu yang amat sangat lama sehingga mewujudkan kehidupan yang kompleks seperti saat ini. Sains mencatat bahwa bumi pada awalnya terbentuk berdasarkan gaya penyusun awalnya, yakni gravitasi. Partikel di tata surya saling berkumpul menjadi satu akibat gaya gravitasi yang menangkap beberapa unsur gas yang akhirnya dapat membentuk lapisan atmosfer pada bumi kita. Lapisan partikel awan yang mengeras di inti planet menjadi mantel kerak yang akhirnya menjadi lempeng tektonik dan tumbukan serta tabrakan hebat antara satu lempengan dengan lainnya menimbulkan beberapa area planet memuntahkan lahar panas hingga membentuk gunung berapi purba. Partikel di tata surya yang tak terkena panas matahari telah membeku dan ikut tertarik oleh gravitasi bumi. Partikel besar berwujud es padat inilah yang kemudian menjadi air dan menyelimuti 70% bagian dari bumi kita. Selanjutnya, ditulis dalam New Science, sekitar 1 miliar tahun lalu terbentuklah kehidupan kompleks yang dinamakan Eukariota, yaitu nenek moyang mula-mula dari tumbuhan dan hewan. Eukariota dianggap kompleks pada zaman tersebut karena sudah memiliki nukleus dan organel yang bermembra. Organisme ini memiliki peranan dalam menurunkan materi genetik turunannya. Pada masa yang datang, makhluk hidup yang bersel tunggal tersebut pada akhirnya berevolusi dalam rentang waktu ratusan juta tahun dan membentuk dua kelas, yaitu tanaman purba dan cikal bakal nenek moyang hewan purba. Masa-masa ratusan juta tahun yang dilewati oleh bumi telah membentuk banyak kehidupan yang lebih kompleks, semuanya berasal dari evolusi eukariota sel tunggal di masa lampau. Laman Sains Eucharistis mencatat bahwa penelitian dan studi yang dilakukan oleh para ilmuwan membuktikan bahwa ada banyak sekali jenis kehidupan flora dan fauna pada rentang 100 hingga 900 juta tahun silam. Kehidupan bumi di sel pertama kali terbentuk pada 900 juta tahun lalu dan salah satu organisme multisel tersebut adalah Kiona flogalistis. Sekitar 600 juta tahun yang lalu mulai muncullah bakteri dan kuman, lalu pada 800 juta tahun silam terbentuk makhluk hidup yang dianggap sebagai nenek moyang ubur-ubur. Akhirnya kehidupan kompleks di laut terjadi pada 400 juta tahun lalu saat kehidupan ikan tulang keras dan ikan tulang rawan mulai terbentuk. Sementara dinosaurus ada pada 225 juta tahun lalu dan merupakan hasil dari evolusi reptil amfibi yang muncul dari nenek moyang sebelumnya. Beberapa burung purba dalam Familiosaurus telah berevolusi selama ratusan juta tahun menjadi unggas dan burung modern. Untuk kerabat terdekat manusia yakni homonid baru eksis pada rentang waktu sekitar 6 juta tahun yang lalu. Mereka berjalan tegak dan berbeda dengan kerabat lainnya seperti gorila dan simpanse. Sementara untuk manusia atau Homo sapiens baru eksis pada era sekitar 300 juta tahun yang lalu. Tahukah Anda bahwa ada satu teori yang masih menjadi perdebatan karena mengundang kontroversi pada sebuah kalangan? Teori ini dikenal dengan sebuah teori evolusi dari Darwin, yang meyakini bahwa semua kehidupan di bumi berdasar dari leluhur yang sama yang kemudian berevolusi karena seleksi alam selama jutaan tahun lamanya. Konsep kemunculan seketika makhluk hidup tanpa adanya semacam leluhur ini dikenal dengan teori kreasionalisme. Itulah yang disebut penciptaan Tuhan, dan dengan itu muncul seketika makhluk hidup. Nah, teman-teman, itulah beberapa gambaran sederhana tentang kehidupan di bumi. Ternyata usia miliaran tahun dapat membentuk kehidupan dari kehidupan sederhana dari sel tunggal ya, hingga menjadi kehidupan kompleks seperti saat ini. Oke guys, mungkin hanya itu yang dapat dibahas. Semoga bermanfaat dan
bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini.